Halo guys, balik lagi sama Mavin. Jadi kali ini di depan saya ada all new Accord EAGV atau Accord baru dengan tipe RS. Jadi ini tuh satu-satunya tipe dengan harga 959 juta. Nah, kali ini kita ada di Pascal. Jadi ini tuh ada Honda-Honda lainnya juga. Ada Honda i. Jadi ini Honda i juga lucu. Ini Honda hatchback yang udah di discontinue juga ke depannya tahun 2024. Bentuknya mirip Civic, tapi kita fokus ke Accord dulu. Jadi Accord ini sendiri udah generasi ke-11, jadi ini generasi terbaru, mesinnya 2000 cc turbo hybrid. Jadi ini udah hybrid, jadi udah nggak ada turbo-turbo lagi sejak generasi yang sekarang. Nah, baru keluar ini lampu depannya ini udah ada LED. Nah, LED-nya juga udah ada DRL, kemudian ada positioning lamp, jadi ini warna oranye. Kemudian ini dari bempernya sendiri nggak ada fog lamp ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini pada untuk intake udara, jadi dia masuk udara ke samping, bisa dialirkan ke belakang, jadi untuk meningkatkan efisiensi BBM. Nah, ini untuk logo depannya juga udah gitu ya, jadi ini udah radar, jadi ini radar, ini gelas radar ya, rasanya radar juga. Terus warnanya juga udah biru, jadi ini udah hybrid. Kemudian ini RS, jadi logo RS ini tipe RS. Oke, kita ke bagian samping dulu. Nah, jadi warnanya ini warna merah, jadi warna merah ini ada aksen-aksen hitamnya. Untuk RS ada body kitnya, kemudian ada warna spion warnanya hitam. Kemudian kita ke samping, jadi lihat bannya ini sendiri, dia 235/45 R18 Michelin Primacy. Jadi ini tuh udah ukurannya termasuk gede sih untuk ukuran sedan. Jadi ini ukurannya mirip-mirip kayak HR-V atau enggak ukuran SUV gitu. Jadi ya gede ya. Keren sih ini sampingnya. Nah, dari samping kebetulan kosong. Nah, ini udah kayak full size sedan, jadi kelihatannya lebih premium ya dibandingkan dengan Camry gitu. Nah, belakangnya oke, mirip-mirip kayak Audi ya gitu. Jadi ini juga buka bagasinya bisa otomatis, bisa dilihat dari belakang. Oke, kebetulan dibukain bagasinya, jadi ada keren ya. Nah, ini belakangnya. Jadi belakangnya itu ada toolkit, kemudian ada APAR, kemudian ada tire pressure monitor. Jadi ini nggak ada ban serep ya, tapi ini udah ada untuk penggantian ban ini. Nah, maksimal 80 km/jam. Ya, di bagian bawahnya tidak ada lagi, tapi ini untuk boot kargonya gede. Jadi di sini nggak ada lampu atau kayak ada tuas untuk pelipat kursi di bagian sini, tapi di dalam lagi ada orang, jadi nggak bisa ditekan. Tapi untuk bagasinya rata lantai. Nah, untuk bagian bagasinya kita tutup lagi. Nah, Accord EAGV, jadi lampunya itu tuh nyambung ke bagian tengah. Nah, garis jadi mirip kayak Audi ya. Jadi lucu ya, ini RS EAGV, jadi RS hybrid. Jadi ini tipe yang paling mahal, tipe satu-satunya juga sih. Oke, di bagian belakang juga ada ducktail. Kemudian ini bagian belakang ada speaker audio, agak kepantul ya. Kemudian ini ada lampu remnya. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Oke, ke bagian belakang dulu aja ya, karena biasanya sedan-sedan ini tuh paling ini bagian belakang. Oke, jadi lampunya ini sendiri udah ada ambient light sendiri ini juga bisa diatur sesuai dengan warna. Ini warna oranye atau merah sesuai dengan warna RS, atau bisa diganti. Kemudian ini ada speaker di bagian belakang, tweeter juga. Jadi ini udah dilapis kulit, belakangnya udah halus. Ini kayak ada sunset juga, jadi yang ini tuh bisa ngatur kaca gitu. Nah, jadi dia ada tirai gitu, jadi kayak untuk menjaga privasi, jadi tidak dinaikkan. Terus kayak ada tuh pengaitnya dua di bagian sini. Nah, dari pengait ini tuh ya privasinya bisa lebih gede, tapi ini manual, jadi kita bisa atur sendiri. Kemudian ini ada lampu yang bisa diatur touch, ini mirip kayak HR-V, jadi kurang lebih ada dua, jadi ini kiri kanan. Kemudian dari lampunya sendiri ini ada sunroofnya gede. Jadi sunroofnya ini sudah panoramik ya, jadi sunroofnya kurang lebih sama seperti CR-V atau dengan HR-V lama. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri ini gede, luas. Nih, lihat kaki jauh banget. Ini kurang lebih gedenya mirip kayak HR-V juga sih. Jadi ini gede ya, maksudnya kayak sedan yang gede. Nah, ini biasanya buat bos-bos. Nah, kalau memang Accord ini lebih ke pengemudi ya, jadi memang untuk kontrol di tengahnya tuh nggak sebanyak kayak Camry kan. Kalau Camry ada digital segala macam, ini cuma ada kayak cup holder. Terus ini kemudian untuk pengatur, jadi ini akses untuk bagasi belakang, jadi dia bisa ngambil atau misalnya naruh kayak stick golf yang panjang-panjang itu. Nah, kemudian ditaruh ini. Nah, untuk kursi belakang, nah ini untuk mekanisme buka sunroofnya, jadi
sunroofnya bisa diatur otomatis gitu, jadi kayak ditekan dibuka tutup, jadi kurang lebih sama seperti ini. Tirainya tuh bahan kain yang cukup tipis tapi cukup untuk meredam panas, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian belakang. Kemudian ada ventilasi AC juga sama 2 port USB-C ya, ini yang kecil itu. Nah di sini enak banget. Jadi belakangnya udah kayak enak nyender juga. Ini layout dashboardnya, jadi dashboardnya kurang lebih mirip kayak Civic tapi lebih premium. Jadi di depannya itu ada kontrol untuk ngatur kayak Google gitu. Jadi oke, kita maju ke bagian depan sebentar ya, mumpung lagi kosong. Iya, tapi secara proporsi ini mobil bagus loh, kayak suka gitu. Nah oke, jadi untuk maju ke depannya ini kurang lebih pakai smart key juga. Oke, masuk ke bagian dalam yuk. Nah oke, jadi di bagian dalam ini sendiri kurang lebih layout dashboardnya itu seperti Honda kekinian, jadi kayak HR-V atau misalnya CR-V atau Civic gitu. Jadi tapi memang ini lebih kayak ke Civic sama CR-V sih, soalnya dengan AC yang model kisi-kisi ini, jadi kayak dia jaring-jaring tapi nyambung. Jadi Honda sekarang tuh desainnya linear ya, desain dashboardnya kayak HR-V juga, kayak AC-nya seolah nyambung gitu, dibuat nyambung, padahal kayak sebenarnya AC-nya 2 sama 1 di ujung gitu. Jadi ya, tapi secara model lucu sih. Jadi ini tuh kayak, jadi kayak ada jaring-jaring, terus dia ada, nah dia bisa ngatur kiri kanan fan, jadi ini ada gerak. Nah kemudian ini untuk ada lampu hazardnya, kemudian ini juga pengatur, jadi pengaturnya dia fleksibel ya. Kemudian ini untuk head unitnya dan juga ada ambient lightnya. Nah untuk ambient lightnya ternyata warna merah ya, jadi kalau di luar negeri itu warnanya biru kalau nggak salah. Nah kemudian untuk bagian tengahnya, nah yang bagian tengahnya ini tuh adalah bagian yang paling menarik dari Accord baru. Jadi Accord baru ini beda dari yang versi Amerika. Untuk versi Asia seperti di Jepang juga ini sama persis kayak di Jepang. Jadi ini tuh bisa ngatur tentang voice command, terus ngatur tentang detail-detail mobil di sini. Jadi mengurangi tombol AC. Jadi tombol AC-nya cuma ada kayak up low, kemudian ini front defogger, kemudian rear defogger, dan juga up low lagi. Jadi ini dual zone ya. Jadi bisa diatur kiri kanan secara individual, dan semuanya diatur di layar sini ataupun di layar sini. Nah kemudian ini untuk bagian tengahnya, nah dia udah kayak wireless charging, jadi dia tinggal naruh HP, dia kayak dari bahan rubber karet gitu, jadi cukup fleksibel, enak ya. Nah kemudian ini untuk tuas transmisinya ini wow, sama kayak HR-V ya. Nah, jadi kayak handle sama ini persis banget kayak HR-V, tapi ini lebih sedikit lebih solid ya, tapi mirip sih, mirip kayak HR-V banget. Nah terus ini ada PRND, jadi nggak ada mode S, tapi ini ada drive mode, jadi drive mode sama e-mode. Jadi ini untuk mode elektrik dari hybridnya sendiri. Nah drive mode-nya bisa diatur kayak sport, econ gitu. Terus ini ada electric parking brake, jadi rem parkir elektris. Kemudian ini untuk bagian naruh botol-botolan. Kemudian di sini juga bagian tengah armrestnya gede, jadi ini khas Honda yang udah kelasnya agak ke atas. Jadi CR-V ke atas itu biasanya konsolnya gede-gede. Nah ini juga ada soket untuk bagian power outlet. Kemudian ini kursinya udah bisa dimaju mundur elektrik ya, jadi nah diatur rebah ininya. Jadi ini untuk biasanya untuk bos gitu di kiri, terus kayak di bagian belakang. Cuma memang mungkin gak memanjakan Camry, tapi biasanya Accord tuh fokusnya adalah di driver. Jadi kita nanti bentar lagi masuk ke bagian driver. Oke, ini untuk bagian lacinya ya soft opening, jadi ya sama seperti lainnya, ini udah soft touch. Ini juga material plastik halus, jadi kayak ya kurang lebih mirip kayak si Civic atas ya. Nah ini juga lampunya udah ada lampu di bagian vanity mirrornya, jadi untuk cermin-cerminan nih ya. Cuma ya biasalah ritual reviewer itu, aduh. Nah, ini untuk buat kacamata. Kemudian ini untuk buka tutup sunroofnya, jadi dia ada tombol elektris itu untuk buka tutup roof, tapi tadi ini dikunci. Nah ini juga ada tombol untuk mengatur lampu, jadi lampunya sendiri. Nah ini udah touch juga, jadi kurang lebih kalau HR-V itu di bagian belakang aja, ini di depan, jadi dia cuma satu sentuhan terus dia udah nyala gitu. Kurang lebih ini sama juga vanity mirror, dia ada lampunya udah putih ya, kurang lebih kayak lampu biasa. Nah ini yang paling menarik dari Accord baru. Jadi yang paling menarik ini dari speedometernya sendiri ini udah digital, jadi speedometernya udah menarik. Jadi belum, di sini juga ada head up display, jadi di sini tuh ada kayak layar, terus nanti dia keluar gitu, terus kayak bisa nampilin info gitu. Nah ini udah kayaknya Honda yang paling keren gitu secara speedometer. Ini kayak udah wow, ini modelnya nyekung ke dalam, driver oriented banget. Terus ini juga ada
speaker Bose, kemudian ini setirnya sama kayak si RV sama si Fix sih, tapi ini udah lengkap. Jadi ini udah untuk mengatur suara, mengatur volume untuk head unitnya. Kemudian ini ada pedal shift. Kalau pedal shift di hybrid itu bukan untuk menaik turunkan gigi, tapi ini untuk kayak pengaliran energi juga. Nah, kemudian ini untuk bagian cruise controlnya. Jadi cruise controlnya udah adaptif, udah Honda sensingnya di sini. Jadi ada radar, terus di logo juga ada radar. Kurang lebih udah canggih banget gitu. Jadi mesinnya udah standar kayak mobil-mobil sekarang. Jadi Honda juga dari BRV ke atas udah oke lah ya. Nah, ini untuk bagian wipernya juga udah auto. Jadi ini tombolnya banyak yang berkurang. Kemudian ini juga lampu sen. Jadi lampu sen kiri kanan auto juga. Kemudian untuk bagian steeringnya sendiri ini udah dijahit kulit warna merah, mungkin sesuai dengan tema RS-nya. Nah, tapi ini bisa atur warnanya tuh. Jadi dia tiba-tiba jadi kuning, kemudian bisa jadi warna lainnya, tapi ini agak lucu ya. Jadi kanannya tuh warna kuning tapi kirinya warna merah. Ada apa yang terjadi? Oh, mungkin karena pintunya agak sedikit kebuka ya. Jadi kayak ada indikator warnanya kali ya. Jadi kayak terbuka gitu. Nah, kemudian untuk bagian kanan sendiri ini ada lane watch. Jadi lane watch ini sendiri tuh ya biasa kalau sen kiri atau menekan tombol ini tuh kayak ada spion ke kiri, khas Honda. Kemudian ini ada tombol start stop ya, kurang lebih sama seperti Honda lainnya. Ya, ini untuk bagian seatnya jadi memory seat, tapi ini untuk driver jadi penumpang nggak ada. Kemudian ini untuk bagian mengatur spionnya, spion bagian dari dalam. Kemudian ada electric mirror juga. Nah, ini untuk power window kurang lebih udah auto sih, harusnya 900 juta udah auto ya. Nah, ini untuk bagian kakinya, jadi kakinya maafkan sendal. Jadi ini tuh pedalnya juga udah dilapis kayak aluminium gitu. Jadi ini udah ada footrestnya juga di kiri untuk bagian kaki kiri. Nah, ini untuk bagian kanan gas rem kurang lebih sama ya seperti biasanya. Kurang lebih seperti itu untuk akord. Nah, akord bagian sisi kanan ini nggak ada pengatur ininya sih. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Untuk mesin, mobil ini menggunakan mesin 2000 cc. Nah, 2000 cc nya sendiri menggunakan 2000 cc hybrid. Jadi kurang lebih sama seperti mobil-mobil Honda lainnya. Kemudian kursi juga udah elektrik untuk bagian driver. Jadi ini bisa diatur untuk bagian lumbar supportnya juga, untuk bagian bawahnya. Nah, kemudian untuk bagian bawah ini sendiri juga udah cukup oke ya. Maksudnya ini driver oriented, ini bisa dilihat dari layout dashboardnya, ini lucu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk Accord. Di sini juga mereka memajang Honda i. Jadi Honda i ini sendiri itu mobil listrik Honda yang dijual tahun 2019, sempat dibawa ke sini. Tapi ini cuma untuk model showcase saja. Ini desainnya terinspirasi dari Civic lama. Kurang lebih modelnya lucu ya. Jadi dia bulat-bulat. Ini interiornya dikunci, tapi kurang lebih setirnya tuh sama seperti HR-V baru. Mobil ini bakal didiscontinue tahun depan, tapi mobilnya lucu sih. Ya, kurang lebih seperti itu untuk review singkat dari Accord dan juga Honda i. Nah, Honda i ini sendiri bisa dibuatkan yang terpisah. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal lainnya. See you next time. Bye bye.